Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Wal- kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas akhir kami di UAS ini. Ada saya dari Dewi Karisma Hakim, ada Farhan Muftah Fauzi, dan Raffi Duyat Moko. Next. Jadi kami akan mempresentasikan dua bangunan. Di sini ada yang dalam negeri dan luar negeri. Yang dalam negeri ada The Kois Living, yang luar negeri ada Udan School. Next. Yang pertama, The Kois Living dari Ruang Rona. Next. Ya, jadi The Kois Living ini rumah kos yang dirancang Ruang Rona untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara. Berada di dekat kampus-kampus di kawasan Bandung Utara. The Kois Living dibangun di kawasan kos. The Kois Living dirancang untuk menjawab permasalahan perkotaan yang dihadapi semua orang saat ini, yaitu optimalisasi ruang. Jadi kosan ini terdiri dari 4 lantai yang berfungsi sebagai area kos, area parkir, untuk para penghuninya. Ini memiliki 21 kamar dan kamar mandi and suite cocok untuk siswa yang dan karyawan, dan 4 unit yang lebih besar cocok untuk pasangan muda untuk tinggal. Ruang komunal terbuka terletak di lantai dasar gedung, di mana penghuninya dapat saling berinteraksi dan bersosialisasi tanpa mengganggu kenyamanan penghuni lainnya. Ya, ini kos living ini dibangun oleh Ruang Rona, tim arsiteknya, yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat, Jalan Dago, yang memiliki luas bangunan 1.200 meter persegi dan tahun terbangun 2020. Fotografernya Kie dan manufakturnya Toto, Roman, Alexindo, Cisangkan, Dexon, Mowilex, Niro Granit. Next. Ini adalah penjabaran denahnya dari mulai lantai 1, ada lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Next. Lalu struktur atasnya ada kolom, balok, dan plat lantai. Kolomnya menggunakan beton bertulang pada bangunan The Kois Living ini yang berbentuk pipih memanjang. Lalu baloknya terdapat dua jenis, yaitu utama dan balok anak. Pada bangunan ini, bagian balok struktur tidak diekspos, melainkan ditutup menggunakan plafon, sehingga memberikan kesan rapi dan tertata pada interior bangunan. Lalu plat lantainya menggunakan jenis plat lantai beton bertulang yang menggunakan bondek sebagai alasnya, serta menggunakan wear mesh M8 sebagai tulangnya. Untuk ketebalan plat lantai pada bangunan ini adalah 12 cm. Next. Untuk struktur bawah ada seluf dan pondasi. Selufnya merupakan beton bertulang yang diletakkan di bawah dinding dan sesuai dengan grid struktur pondasi. Kalau pondasinya menggunakan jenis pondasi bore pile mini, kemudian ditambahkan plat tapak pile cap di atasnya. Bentang jarak antara titik pondasi pada bangunan ini berkisar 4-8 meter. Selanjutnya akan diteruskan oleh Raffi Wiatmoko. Ya, saya akan menyambung dari Ina. Di sini saya akan membahas mengenai selubung dari bangunan The Kois Living. Nah, secara untuk pembagian selubung bangunannya seperti pada gambar tertera di presentasi ini. Nah, untuk kulit bangunan pada fasad Kois Living ini secara garis besar memadukan warna-warna netral untuk mempercantik tampilan fasadnya dengan dominasi warna putih yang ditambah aksen garis tali air. Lalu ada sentuhan warna tone abu-abu pada cat dan juga penggunaan roster warna abu-abu. Penggunaan roster ini juga dimasukkan agar sirkulasi ruang di dalamnya lebih baik untuk yang lantai 1, serta penggunaan cahaya ini untuk mempermudah sirkulasi cahaya matahari agar bisa masuk ke dalam ruangan, sehingga ruangan dapat lebih hemat energi karena tidak memerlukan lampu pada siang hari. Next. Nah, untuk transportasi vertikal dan HVAC-nya, untuk transportasi vertikalnya pada bangunan ini masih menggunakan tangga putar yang terbuat dari material beton bertulang. Nah, tangga pada bangunan ini menghubungkan mulai dari lantai 1 sampai dengan lantai 4. Untuk tangganya sendiri ini dibuat landai dan tidak
memiliki anak tangga yang tinggi untuk mempermudah saat dinaiki dan juga agar nyaman dan tidak membuat kaki terasa berat. Nah, untuk penempatan tangganya sendiri ini terletak di bagian depan bangunan sehingga mudah diakses ketika ada orang masuk dari luar bangunan. Nah, untuk HVAC-nya sirkulasi udara untuk secara garis besar menggunakan AC sentral yang diletakkan di setiap ruangan. Nah, untuk penempatannya sendiri ini di ceiling plafon dan disamarkan agar tidak terlihat seperti ada AC sentral di bawahnya, seperti pada gambar di samping. Next. Nah, untuk jaringan plumbing dan elektrikal. Untuk jaringan plumbing sendiri, sumber airnya masih menggunakan sumber air dari PDAM untuk mencukupi kebutuhan dari penggunanya. Nah, untuk sistem airnya sendiri ini, air dari PDAM disalurkan menuju ke tandon air yang ada di atap dak. Kemudian melalui pipa vertikal disalurkan ke lantai 1 sampai dengan 4. Nah, untuk pipa vertikal sendiri ini ditempatkan di shaft yang terletak di tengah-tengah tangga. Setelah itu disalurkan melalui pipa horizontal yang diletakkan di bawah plat lantai yang tercover oleh plafon sehingga tidak mengganggu pandangan di dalam ruang. Nah, untuk jaringan elektrikal sendiri, sumber utamanya menggunakan listrik dari PLN akan tetapi pada bangunan ini juga menyediakan genset sebagai sumber listrik cadangan, mengingat bangunan ini sebagai hotel, jadi harus tetap menyediakan listrik ketika sumber listrik dari PLN padam. Next. Selanjutnya saya akan masuk ke bangunan yang kedua yang berasal dari luar negeri, Udaan School yang diarsiteki oleh Studio Avite Arsitek. Next. Nah, ini adalah denah-denah bangunannya. Bangunan ini terdiri dari 5 lantai. Di sini ada denah lantai 1, denah lantai 2, denah lantai 3 dan 4 yang tipikal. Lalu ada denah lantai 5 yang difungsikan sebagai rooftop dan tempat bermain anak-anak. Next. Nah, ini adalah profil singkat dari Udaan School. Secara garis besar ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan perkembangan siswa dari tahun ke tahun selama bersekolah. Di masa pertumbuhan yang sangat penting ini, sekolah harus menjadi ruang untuk berpikir kreatif, sumber inspirasi, dan titik awal untuk pengembangan kesadaran dan tanggung jawab. Nah, ini menjadi dasar dari pengembangan arsitektur dari bangunan ini. Nah, untuk tim arsiteknya sendiri ini adalah yang saya jabarkan tadi adalah Studio Avite Arsitek. Bangunan ini berlokasi di New Delhi, India, dan memiliki luas bangunan sekitar 6.400 meter persegi, dibangun pada tahun 2020. Nah, untuk foto-foto yang terlampir pada presentasi ini diambil oleh fotografer Navnesh Kumar. Dan untuk manufaktur pada bangunan ini secara garis besar menggunakan Armstrong, HP Delight, Philips, dan Somani. Nah, next. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk presentasi mengenai Udaan School ini. Untuk struktur atas dari bangunan ini, penggunaan kolomnya ini adalah jenis kolom yang digunakan pada bangunan itu kolom beton bertulang. Pada bangunan Udaan School, struktur kolom utama berbentuk persegi 4 yang ditempatkan pada titik yang tidak mengganggu aktivitas dan juga estetika dari bangunan sekolah ini. Balok pada bangunan ini terdapat 2 jenis balok, yaitu balok utama dan balok anak. Pada bangunan ini, bagian balok struktur tidak diekspos, melainkan ditutupi dengan penggunaan plafon, sehingga memberikan kesan rapi dan tertata pada interior bangunan. Untuk plat lantainya, pada bangunan ini menggunakan jenis plat lantai beton bertulang yang menggunakan bondek sebagai alasnya, serta menggunakan wire mesh M8 sebagai tulangannya. Untuk ketebalan plat lantainya sendiri, pada bangunan ini menggunakan ketebalan 12 cm. Lalu sedangkan untuk struktur bawah dari bangunan ini ada sluf dan fondasi. Sluf pada bangunan ini merupakan penggunaan dan menggunakan grid struktur fondasi, dan sedangkan untuk fondasinya sendiri ini digunakan jenis fondasi bore pile mini yang kemudian ditambahkan pada plat tapak pile cap di atas. Bentang jarak antara titik-titik fondasinya itu berkisar antara 4 sampai 8 meter. Untuk selubung bangunannya sendiri ini, kulit bangunan pada fasad bangunan Udaan School didominasi oleh material bata ekspos, kemudian ditambahkan beberapa aksen abu seperti pada bagian atas fasad. Nah, pada bagian penebalan ini tuh pada bagian atas diberikan aksen-aksen ini sebagai frame jendela.
Lalu penggunaan aksen warna-warni pada entrance masuk serta kisi-kisi jendela menggambarkan fungsi bangunan dan menambahkan estetika dari bangunan yang didesain untuk anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Untuk transportasi vertikal dan HVAC pada bangunan ini, transportasi vertikalnya sendiri terdapat 2 tangga pada bangunan ini, yaitu tangga penghubung jalur entrance untuk memasuki bangunan dan tangga yang terdapat dalam bangunan. Transportasi vertikal pada bangunan ini menggunakan jenis tangga putar yang terbuat dari material beton bertulang. Tangga pada bangunan ini digunakan untuk penghubung antar lantainya. Untuk sirkulasi udara pada bangunan ini menggunakan sistem AC portable untuk ruangan tertentu seperti kantor. Untuk ruangan lainnya seperti koridor dan ruangan kelas, semuanya mengandalkan aliran udara alami yang masuk melalui bukaan seperti jendela dan lubang loster pada dinding bangunan. Selain itu, untuk membantu sirkulasi udara ditempatkan pula kipas angin permanen yang diletakkan pada langit-langit ruangan kelas. Untuk jaringan plumbing, pada bangunan ini mengandalkan sumber air dari perusahaan air yang dikelola pemerintah setempat untuk mencukupi kebutuhan dari penggunaannya. Air ini kemudian disalurkan menuju tandon air yang terletak di atap dak, kemudian didistribusikan ke seluruh bangunan melalui pipa. Untuk pipa vertikal ditempatkan pada saf yang terletak di tengah-tengah tangga. Untuk pipa horizontal diletakkan di bawah plat lantai yang tercover oleh plafon sehingga tidak mengganggu pandangan di dalam ruang. Untuk jaringan elektrikalnya sendiri ini, bangunan ini sepenuhnya mengandalkan sumber utama dari perusahaan listrik negara sebagai sumber listriknya. Akan tetapi pada bangunan ini juga menggunakan genset sebagai sumber listrik cadangan, mengingat fungsi bangunan sebagai sekolah yang tetap harus menyediakan pelayanan pendidikan bagi seluruh siswa ketika listrik dari PLN padam. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi dan isi dari presentasi kami yang kurang. Untuk selanjutnya, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Cukup untuk dari saya sih. Oke. Jika Iya. tidak ada tambahan lagi, kami tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.